Qiaoyu yang mendengar bahwa Queen akan mengajarinya sebuah skill, dirinya lalu berkata kepada Queen, bahwa kekuatan mentalnya adalah nol, sehingga dia tidak bisa menggunakan skill apapun. Queen kemudian meyakinkan Qiaoyu agar tidak khawatir, karena hatinya selalu bersamanya. Di sisi lain, hakim yang sudah bersiap untuk menyerang Qiaoyu berkata, "Pendosa Qiaoyu, sebagai hakim underworld, aku menjatuhkan hukuman mati padamu." Setelah mengatakan itu, energi ungu langsung mengelilingi tombak sang hakim. Sembari berjalan mendekati Qiaoyu, sang hakim lalu bersumpah, bahwa dirinya akan mengirim Qiaoyu ke neraka secara langsung. Energi di sekitar tombak sang hakim semakin besar, saat dirinya bersiap menyerang, dan gelombang kekuatan dari serangannya begitu kuat, sehingga Qiaoyu yang berdiri jauh dari sana bisa merasakannya. Melihat itu, gadis di sebelah Dafu bertanya, apakah dirinya tidak akan membantu Qiaoyu, karena jika Qiaoyu mati, mereka akan menjadi target berikutnya. Dafu lalu berkata, jika mereka tidak perlu terburu-buru dan menyuruhnya menunggu sedikit lebih lama. Di sisi lain, Qiaoyu mulai berlari menyerang sang hakim. Melihat itu, Zuoyou begitu terkejut, melihat Qiaoyu mengambil inisiatif dan akan menyerang sang hakim. Sementara Dafu tersenyum, bertanya-tanya, apakah Qiaoyu benar-benar akan menyerang terlebih dahulu, dan berpikir apakah Qiaoyu masih memiliki rahasia lain dalam dirinya. Melihat Qiaoyu menyerang, sang hakim semakin marah dan menyerang Qiaoyu dengan kekuatan penuh, menusuk perut Qiaoyu dengan tombak. Dafu terkejut melihat bahwa Qiaoyu bahkan tidak bertahan, dan berkata, jika tampaknya dirinya harus turun tangan. Akan tetapi, tiba-tiba dirinya menyadari, bahwa Qiaoyu sengaja membiarkan hakim menusuknya, sehingga Qiaoyu bisa meraih tombak hakim dan menghentikan serangannya. Dengan seluruh kekuatannya, Qiaoyu kemudian melemparkan tombak itu kembali ke hakim, menghantam perutnya dan membuatnya terlempar sangat jauh, yang membuat sang hakim menabrak dinding di belakangnya, dan tergeletak di tanah dengan tombak menembus perutnya. Dafu begitu terkejut, melihat bagaimana kekuatan Qiaoyu tiba-tiba meningkat drastis. Sementara itu, Queen bertanya kepada Qiaoyu, bagaimana skill yang diajarkannya bekerja pada Qiaoyu. Qiaoyu lalu berkata, bahwa keterampilan itu bagus, sangat bagus, tetapi keterampilan itu sangat menguras energinya. Keterampilan yang Qiaoyu gunakan adalah kemarahan Ratu Mekanik, yang membuatnya memasuki mode berserk ketika terluka. Untuk setiap 1% HP yang hilang, serangannya, pertahanannya, dan kecepatannya akan meningkat 0,5%, namun, dalam mode berserk terlalu lama, bisa menimbulkan efek samping yang misterius. Setelah itu, tubuh Qiaoyu mengeluarkan sejumlah besar energi. Qiaoyu tersenyum dan mengatakan kepada Queen, bahwa dirinya merasa luar biasa, dan skill itu sangat cocok untuknya. Namun, Hakim Yin Yu tiba-tiba berdiri dan tertawa, berkata, bahwa ini benar-benar menarik. Hakim Yin Yu, NPC level 26 epic dengan 5000 kesehatan, 370 kekuatan, 263 pertahanan, dan 285 kelincahan, serta memiliki keterampilan halberd 8 arah yang ekstrim. Sebuah notifikasi sistem menginformasikan Qiaoyu, bahwa Hakim Underworld memiliki salah satu hati paling dingin di dunia. Kemudian, sembari mencabut tombak dari perutnya, Hakim Yin Yu merasa tidak percaya, seseorang penjahat yang keji seperti Qiaoyu dapat melukai dirinya. Setelah itu, Hakim Yin Yu kembali menyerang Qiaoyu, dan Qiaoyu yang melihat itu langsung mengeluarkan mechanical necklace miliknya untuk melawan sang hakim. Tabrakan senjata keduanya melepaskan energi besar di mana-mana, dan dengan menggunakan kekuatannya semaksimal mungkin, Hakim Yin Yu berhasil mendorong Qiaoyu mundur. Melihat Qiaoyu yang terus berjuang sendiri, Zuoyou merasa sangat bersalah, berpikir bahwa semua ini adalah kesalahannya, karena tidak berguna, padahal, seharusnya dirinya lah yang bertugas menahan serangan itu. Namun, Qiaoyu tidak mundur, dan dirinya tiba-tiba menyadari, bahwa mechanical necklace miliknya mulai retak. Hakim Yin Yu yang tidak mau memberi kesempatan kepada Qiaoyu,
dirinya kembali menyerang dan berkata, sebagai hakim underworld, dirinya akan menjatuhkan hukuman mati kepada Qiaoyu. Setelah mengatakan itu, sang hakim langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa, membuat Zuoyou yang melihat menjadi khawatir dengan Qiaoyu. Karena serangan itu, tanah di mana Qiaoyu berdiri menjadi hancur, dan asap memenuhi tempat tersebut. Ketika asap mulai menghilang, Qiaoyu terlihat terbaring di tanah, dengan mechanical necklace yang sudah hancur. Sementara itu, Hakim Yin Yu masih berdiri dengan aura ungu yang masih mengelilingi dirinya. Melihat Qiaoyu seperti itu, Zuoyou menjadi sangat marah pada dirinya sendiri, berpikir semua ini adalah kesalahannya karena tidak berguna. Kemudian Hakim Yin Yu mulai berjalan mendekati Zuoyu dan yang lainnya, berkata, bahwa sekarang adalah giliran mereka. Akan tetapi, sebelum Hakim Yin Yu berhasil mendekati Zuoyou dan yang lain, tiba-tiba, seseorang memanggil Hakim Yin Yu dari belakang, memintanya untuk menunggu. Sang hakim terkejut, dan ketika dirinya melihat ke belakang, dirinya terkejut melihat Qiaoyu masih bisa berdiri. Sementara itu, Qiaoyu yang bangkit berkata, "Kau menghancurkan semua equipmentku, jika kau tidak menjatuhkan sesuatu yang bagus, aku tidak akan membiarkan ini berlalu." Setelah Qiaoyu mengatakan itu, notifikasi kembali muncul, mengatakan bahwa mode berserk telah aktif. Hakim Yinyou yang melihat itu, sambil mengeluarkan tombaknya kembali dirinya berkata, "Dasar bodoh, apakah kau benar-benar berpikir, bahwa bangkit kembali akan mengubah segalanya?" Setelah mengatakan itu, dengan kecepatan dan kekuatan penuh, Hakim Yin Yu langsung menyerang Qiaoyu. Akan tetapi, dengan mode berserknya, Qiaoyu dengan mudah menangkap tombak Hakim Yin Yu. Setelah itu, dengan kekuatan penuh di tangannya, Qiaoyu mencoba menyerang balik Hakim Yin Yu. Hakim Yin Yu terkejut melihat peningkatan kekuatan Qiaoyu, namun, sebelum dirinya bisa mempertahankan diri, Qiaoyu sudah menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tidak berhenti di situ, Qiaoyu kembali menyerang, dan dengan menggunakan tangannya, Qiaoyu berhasil membelah tubuh sang hakim menjadi dua. Dafu ketakutan melihat Qiaoyu, menyadari bahwa Qiaoyu sangat kejam. Dafu merasa lega, karena dirinya tidak menyerang Qiaoyu. Sementara itu, Hakim Yin Yu yang masih sadarkan diri bertanya-tanya, bagaimana hal ini bisa terjadi, dan apakah dirinya benar-benar mati di tangan seorang kriminal. Setelah itu seluruh tubuh sang hakim berubah menjadi bola hijau, dan notifikasi pun muncul. Membunuh EPC Epic, mendapatkan 26 poin atribut gratis. Setelah mengalahkan hakim, Qiaoyu sangat kelelahan dan duduk di tanah, dan melepaskan energi yang tersimpan di tubuhnya. Melihat Qiaoyu seperti itu, Dafu berpikir untuk memanfaatkan situasinya. Dirinya mulai berjalan menuju bola hijau sambil memuji Qiaoyu, mengatakan bahwa Qiaoyu benar-benar luar biasa. Saat Dafu mendekati bola itu, dirinya berkata, "Kamu terluka parah, cepat sembuhkan dirimu." Namun, tiba-tiba sebuah batu dengan kecepatan tinggi meluncur ke arahnya. Terkejut, Dafu segera menghindari batu itu, beruntung, hanya pakaiannya yang sobek. Qiaoyu kemudian memperingatkan Dafu, bahwa jika dirinya mencoba mendekati inti jiwa itu, dia akan melihat apa yang terjadi setelahnya. Mendengar ancaman dari Qiaoyu, Dafu yang ketakutan langsung mundur, mengatakan bahwa dirinya hanya berpikir jika Qiaoyu sedang terluka, dan ingin membantu. Dafu kemudian menyuruh Qiaoyu untuk mengambil inti jiwa itu sendiri. Saat Dafu mundur, Qiaoyu memperhatikan tato yang terukir di lengan Dafu. Qiaoyu segera mengenali, bahwa itu adalah simbol organisasi Baizi. Setelah itu, Qiaoyu kemudian berpikir, mengapa dia memiliki tato itu, lalu siapa sebenarnya orang ini, dan apa hubungannya dengan Baizi? Apakah ini hanya kebetulan, atau dia datang ke sini dengan sengaja? Membawa Zuoyou ke Pseudo Underworld Dungeon ini adalah keputusan mendadak, jadi, jika Dafu benar-benar bekerja untuk Baizi, maka jaringan intelijen Baizi sangat menakutkan. Saat Qiaoyu sedang memikirkan itu, dengan tergesa-gesa,
Zuoyou mendekat ke Qiaoyu, bertanya, apakah Qiaoyu baik-baik saja? Qiaoyu kemudian meyakinkan Zuoyou bahwa dirinya baik-baik saja. Qiaoyu juga berkata, jika dirinya hanya penasaran tentang jarahan bagus apa yang akan didapat dari inti jiwa sang hakim. Setelah memulihkan sebagian kesehatannya, Qiaoyu mendekati inti jiwa itu, untuk memeriksa apa yang telah dirinya dapat. Qiaoyu ternyata mendapatkan batu peningkatan equipment, sebuah item 1 kali pakai peringkat B, yang dapat meningkatkan peralatan apapun ke peringkat B, dan menambahkan enchantment khusus. Melihat itu Qiaoyu terkejut, dan mengeluh tentang apa yang harus dirinya lakukan dengan itu, karena yang dirinya butuhkan adalah senjata dan perisai. Namun, tiba-tiba notifikasi sistem mengumumkan bahwa quest 3 telah selesai, dan quest baru telah diberikan. Dafu kemudian mendekati Qiaoyu untuk bertanya, apakah mereka sudah menerima petunjuk quest yang baru, dan menyarankan agar mereka segera pergi. Saat mereka keluar dari pengadilan Underworld, notifikasi sistem memberitahu mereka tentang quest keempat. Quest tersebut menyuruh Qiaoyu dan yang lain untuk melewati neraka di depan, lalu mereka harus mencapai kuil Hades, dan melindungi salib agar tidak hilang. Saat Dafu memimpin semua orang dirinya menjelaskan, bahwa di depan mereka ada neraka kerakusan. Dafu memberitahu Qiaoyu dan yang lain, bahwa orang-orang yang rakus semasa hidup akan berakhir di neraka ini, karena itu, bagi mereka seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Mereka hanya perlu berhati-hati terhadap Hellhound, sosok yang menjaga tempat itu. Mendengar tentang Hellhound, Zuoyou kemudian bertanya kepada Dafu, mengapa seekor anjing yang seharusnya menjaga gerbang neraka berada di neraka kerakusan. Dafu lalu menjelaskan, bahwa gerbang neraka adalah tempat kerja anjing itu, sementara neraka kerakusan adalah asramanya. Dafu juga meyakinkan Zuoyou dan yang lain, bahwa Cerberus tidak tertarik pada makhluk hidup, karena selama mereka tidak membangunkannya, itu tidak menjadi bahaya. Saat Dafu sedang menjelaskan itu, Qiaoyu merasakan sesuatu di atasnya, dan saat dirinya melihat ke atas, Qiaoyu melihat 3 pasang mata yang sedang mengawasi dari langit. Dafu yang juga melihat mata itu, dirinya segera mendesak semua orang untuk lari, mengatakan jika Cerberus sudah bangun. Saat Dafu mengatakan itu, Cerberus berkepala 3 langsung melompat dari langit, untuk menyerang Qiaoyu dan yang lain yang sedang berlari menjauh. Saat Cerberus mengejar mereka dengan kecepatan penuh, Dafu bertanya kepada Qiaoyu apa yang sedang terjadi, karena dirinya sudah sering datang ke sana, dan binatang itu tidak pernah menyerang orang yang masih hidup sebelumnya. Qiaoyu lalu menjelaskan, bahwa dirinya juga tidak menduganya. Qiaoyu juga berkata, jika dirinya baru saja membunuh salah satu kepala Cerberus, dan sekarang anjing itu membencinya. Dafu terkejut mendengar bahwa Qiaoyu telah membunuh salah satu kepala Cerberus, dan bertanya apakah Qiaoyu gila. Namun, tiba-tiba Qiaoyu berhenti lalu berbalik arah, dan menyuruh Zuoyou untuk terus berlari. Zuoyou kemudian bertanya, apa yang akan dilakukan Qiaoyu? Mendengar itu, Qiaoyu tersenyum dan berkata, bahwa dirinya masih memiliki sesuatu yang harus diambil dari makhluk itu. Mengerti? Zuoyou mengatakan kepada Qiaoyu, bahwa dirinya akan menunggunya di depan. Sementara itu, saat Cerberus melihat Qiaoyu berhenti, monster tersebut langsung melompat menyerangnya dengan kecepatan penuh. Melihat itu, Qiaoyu langsung mengepalkan tinjunya dengan kuat, lalu alih-alih memukul Cerberus, Qiaoyu malah memukul dirinya sendiri, tepat di dadanya, membuat sebuah energi besar meledak dari tubuhnya. Dengan mulut yang berdarah, Qiaoyu kemudian berkata, baiklah, sekarang, mari kita selesaikan masalah kita tadi. Melihat Cerberus yang mendekat dengan kecepatan penuh, Qiaoyu langsung bersiap untuk menghadapinya. Qiaoyu kemudian meninju wajah Cerberus, yang menyebabkan 412 kerusakan. Setelah itu, Qiaoyu melompat tinggi dan memukul semua kepala Cerberus dengan tinju yang kuat, memberikan lebih dari 400 kerusakan pada masing-masing kepalanya. Namun, Cerberus tidak mudah menyerah. Cerberus mulai mengeluarkan napas beracun dari mulutnya, untuk menyerang balik Qiaoyu.
Sementara itu, Qiaoyu yang melihat itu berpikir, kenapa Cerberus bisa sekuat itu? Saat Cerberus menembakkan napas racunnya pada Qiaoyu, Qiaoyu yang terkena serangan itu kehilangan 474 HP-nya, membuat dirinya kembali tidak percaya dengan kekuatan Cerberus. Qiaoyu yang sangat marah kemudian melepaskan energi besar, sehingga membuat petir menyala dari matanya. Aku tidak percaya ini, aku bahkan tidak bisa mengalahkan satu anjing, ucap Qiaoyu. Qiaoyu kemudian menatap Cerberus dengan sangat marah, dan Cerberus juga menatap Qiaoyu dengan garang. Dengan rantai besar di sekeliling monster itu, Qiaoyu lalu meraih salah satunya, kemudian melompat dengan kecepatan kilat, dan dengan cepat mengikat Cerberus, mengamankan ketiga kepalanya untuk mencegahnya menggigit. Dengan amarahnya, salah satu kepala Cerberus kemudian menggigit rantai dengan mulutnya, dan langsung menarik Qiaoyu dengan keras. Qiaoyu begitu terkejut dengan hal tersebut, karena itu terjadi begitu cepat, namun, sebelum Qiaoyu dapat bereaksi, monster tersebut tiba-tiba mengayunkan rantai yang dipegang Qiaoyu dengan sangat cepat, menyebabkan Qiaoyu menghantam dinding dengan keras. Tidak berhenti di situ, Cerberus kemudian mengayunkan rantainya lagi, membuat Qiaoyu menabrak 5 pilar dengan kecepatan dan kekuatan yang sama, sehingga kelima pilar itu menjadi hancur. Beruntung, Qiaoyu dengan cepat dapat menyetabilkan tubuhnya, dan kembali meraih rantai besar itu sembari berkata, "Dasar anjing besar bodoh, kemarilah." Sambil berkata demikian, Qiaoyu lalu menarik rantai itu dengan kekuatan penuh, menyeret Cerberus yang besar ke arahnya. Saat Cerberus berada dalam jangkauannya, Qiaoyu langsung mengepalkan tinju dengan kuat, dan memukul kepala Cerberus dengan kekuatan penuh, hingga menciptakan gelombang kejut. Cerberus terdorong ke belakang setelah terkena pukulan itu, tetapi tidak bisa melarikan diri karena Qiaoyu telah mengikatnya dengan rantai. Cerberus kemudian mengaum sangat keras, dan dengan kekuatan penuh, monster tersebut menarik Qiaoyu dan mulai berlari, menyeret Qiaoyu di sepanjang jalan. Namun, Qiaoyu dapat melompat dan mendarat di atas Cerberus sambil berpikir, ada apa dengan anjing itu, apakah dia sudah gila? Di sisi lain, setelah berlari cukup jauh dari Qiaoyu, Zuoyou, Dafu, dan gadis berambut ungu berhenti, berpikir bahwa mereka sudah aman sekarang. Dafu kemudian tersenyum dan mengatakan kepada Zuoyou untuk tidak khawatir, seraya berkata, bahwa Qiaoyu mungkin sudah berada di dalam perut anjing itu sekarang. Dafu juga berkata, jika Zuoyou sedih, bahunya yang lebar selalu tersedia untuk Zuoyou bersandar. Zuoyou sangat marah mendengar itu, dan menyuruh Dafu untuk diam. Namun, saat mereka sedang berbicara, mereka merasakan sesuatu mendekat. Zuoyou kemudian melihat ke suatu arah, berpikir bahwa itu adalah Qiaoyu. Benar saja, itu adalah Qiaoyu yang sedang menunggangi Cerberus, membuat Zuoyou, Dafu, dan gadis berambut ungu terkejut melihat Qiaoyu menunggangi monster tersebut. Tanpa menyerang Zuoyou dan yang lainnya, Cerberus hanya terus berlari melewati mereka. Dafu yang terkejut kemudian bertanya, gerakan macam apa itu? Sedangkan Zuoyou sangat khawatir dengan Qiaoyu, bertanya apakah dirinya baik-baik saja. Mendengar itu, Qiaoyu lalu memberitahu Zuoyou, bahwa dirinya baik-baik saja. Qiaoyu juga berkata, jika dirinya hanya sedang berjalan-jalan. Setelah itu, Cerberus berlari menjauh dari sana, namun, Dafu yang melihat arah yang dituju Cerberus, dirinya kemudian memberitahu Zuoyou, bahwa Cerberus sedang membawa Qiaoyu ke neraka ketujuh. Cerberus yang bergerak dengan sangat cepat, tidak memberi Qiaoyu kesempatan untuk mengendalikan atau menghentikannya. Bahkan ketika batu besar menghalangi jalannya, Cerberus menghantamnya dengan kepalanya. Setelah berlari selama beberapa waktu, Cerberus berhenti di depan sebuah bangunan, membuat Qiaoyu bertanya-tanya, di mana dirinya berada. Terlihat, ada sebuah altar di tengah bangunan itu, dan ketika Cerberus tiba di sana, altar itu segera bersinar, dan cahaya merah muncul dari dalamnya. Cerberus kemudian berdiri tepat di atas altar tersebut, dan menyerap cahaya merah itu ke dalam tubuhnya.
Segera setelah Cerberus sepenuhnya menyerap cahaya merah itu, monster tersebut mengaum dengan sangat keras dan mulai menjadi gila. Kekuatan Cerberus meningkat setelah menyerap cahaya merah itu, dan langsung memutus semua rantai yang ada di tubuhnya. Cerberus yang sudah terlepas dari rantai yang membelenggu dirinya, kemudian menembakkan laser ke arah Qiaoyu. Qiaoyu yang terkena serangan itu langsung jatuh ke tanah, hingga membuat tanah tersebut hancur. Qiaoyu kemudian tersenyum, karena dirinya tidak menyangka bahwa Cerberus juga memiliki skill curang. Setelah itu, ketika Cerberus mengaum untuk mengintimidasi Qiaoyu, Qiaoyu segera melihat pedang naga hijau miliknya yang tersangkut di mulut Cerberus. Namun, sebelum Qiaoyu sempat bereaksi, monster tersebut sudah menelan Qiaoyu, dan langsung menutup mulutnya dengan rapat agar Qiaoyu tidak bisa melarikan diri seperti sebelumnya. Namun, Cerberus tidak tahu bahwa Qiaoyu memiliki cara lain untuk keluar. Setelah mengambil kembali pedang naga hijaunya, Qiaoyu menebas leher Cerberus berkali-kali, menciptakan luka besar dan keluar sambil memegang kembali pedangnya. Sembari membelakangi Cerberus yang terjatuh, Qiaoyu kemudian bergumam. Sudah cukup buruk kau menelanku sekali, tapi kau berani mencoba yang kedua kalinya, kau pasti sudah bosan hidup, anjing bodoh. Cerberus yang tergeletak di tanah, terlihat sudah tidak bergerak lagi. Namun, Qiaoyu merasa tidak tenang dan bertanya-tanya, mengapa notifikasi pembunuhan belum muncul. Sama seperti sebelumnya, salah satu kepalanya jelas-jelas mati, tapi kemudian hidup kembali. Qiaoyu berpikir, apakah mungkin Cerberus tidak bisa mati? Saat Qiaoyu memikirkannya, Cerberus tiba-tiba bangkit dan mengaum dengan keras. Mengonfirmasi kecurigaannya, Qiaoyu lalu berpikir, apakah itu berarti dirinya harus memenggal semua kepala monster tersebut? Qiaoyu kemudian melepaskan sejumlah besar mana dari tubuhnya, dan bersiap untuk mengalahkan Cerberus sekali dan untuk selamanya. Qiaoyu lalu dengan cepat melompat, dan dengan kekuatan penuh, dirinya langsung menebas Cerberus dengan pedang naga hijaunya. Saat Qiaoyu berada di udara, di atas Cerberus, Qiaoyu lalu menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dengan erat. Dirinya kemudian mengayunkannya dengan kekuatan penuh, dan memenggal salah satu kepala Cerberus. Dafu yang melihat itu begitu terkejut, dan dirinya kemudian berkata, apa-apaan itu? Dafu kemudian menyadari, jika Qiaoyu adalah orang yang sangat kuat, dirinya juga berpikir, jika tidak heran bos Dafu tertarik pada Qiaoyu, karena Qiaoyu benar-benar tahu cara mengejutkan orang-orang.